lil ismi ku tetep kedua isim ae pikeun isim tamyizun utawi narima beda hasolakan kang hasil ieu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa rahmanul qudus subhanal muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang Allah muliakan, insyaallah kita akan continue, kita meneruskan kajian-kajian dari bait-bait Alfiyah, dan mudah-mudahan semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada bait berikutnya. Kita awali seperti biasa dengan lafaz atau dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'un. Setiap perkara yang mana apabila perkara itu baik tanpa diawali dengan bismillah, maka akan terputus amalnya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita telah melantunkan basmalah dan kita awali kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wa tanwini wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamyizun hasad bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni'at bilan nafi'un yanjali. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri kalawan kasrah wa tanwini lan tanwin wa nida lan munada wa alan alif lam wa musnadin lan musnad ilaih lil ismi ku tetep kedua isim ae pikeun isim tamyizun utawi narima beda hasolakan kang hasil ieu tamyiz bita kalawan ta fa'il fa'alta ing dalam lafaz fa'alta wa atat lan ta'e lafaz atat ing dalam lafaz atat wa yaib alilan ya fa'ilah ing dalam lafaz if'ali wa nuni akbilan nalan nun ing dalam lafaz akbilan fi'lun utawi fi'il iku yang jali pertela fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan kepada kajian bait ini, ada beberapa permintaan dari teman-teman semua sahabat Umi, yang mana tentang makna murad ya dari bait sebelumnya, yaitu tentang masalah kalam. Oke, kita singkat saja, insya Allah kita akan jelaskan secara globalnya saja ya untuk bait yang sebelumnya, yaitu tentang kalam. Dan yang harus kita ketahui yang utama adalah masalah kalam ya.
Kalam itu intinya secara global adalah perungkapan ucapan seseorang yang mana ucapan itu dapat dimengerti oleh yang lain. Itu namanya kalam. Nah, menurut ma'asyiral nahwiyin, jadi sebesar apapun, setebal apapun, kemudian setipis apapun kitabnya yang akan kita baca, walaupun recet-recet itu susah dibacanya, tetap itu hanya satu di dalamnya. Apa? Yaitu kalam saja. Walaupun ya seperti ini, yang sangat susah dibaca mungkin sama kita ya, apalagi kitabnya besar-besar. Jadi hanya satu, yaitu adalah kalam. Cuman yang jadi permasalahan di sini ya isi dari kalam tersebut. Gitu. Sebelum isi ada dulu syarat. Bagaimana kita untuk membuat kalam, syaratnya yaitu ya sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu harus ada 4 syarat. Ada lafaz, ada murokab, ada mufid, ada wadhah. Bagaimana lafaz tersebut? Ya, lafaz. Seperti kita singkatnya saja seperti Budi pergi ke pasar. Nah, itu kan sudah ada lafaznya, B-U-D-I. Pergi, P-E-R-G-I. Pergi, dan sebagainya, yaitu lafaznya. Kemudian murokabnya mana? Mata rokabah min kalimatain fa aksara, ya, yang lebih 2 kalimat atau lebih. Budi pergi itu udah murokab. Kemudian nah, tidak cukup Budi pergi saja, maksudnya tidak cukup sekarang lafaz dan murokab saja. Syarat menjadi kalam itu harus mufid. Apa itu mufid? Ya, pada faedatan tamatan, yang harus memberikan faedah, dapat dimengerti ketika seseorang mendengarkannya. Itu. Ketika seseorang berkata Budi pergi, apakah dapat dimengerti? Ya, pastinya tidak. Seperti itulah untuk singkat globalnya ya. Pasti tidak. Bagaimana supaya mufid dapat dimengerti? Budi pergi kemana? Oh ya, pergi ke pasar. Nah, disitulah mufid dapat dimengerti bahwa Budi itu pergi ke pasar. Gitu. Atau seperti ini, Umar mencari. Umar mencari. Lafaz sudah ada, ya. Ain, mim, ro. Umar atau U-M-A-R, itu udah ada lafaznya. Murokabnya Umar pergi, Umar mencari. Nah, lafaz sudah, murokab sudah, tapi kan tetap itu tidak mufid, tidak dapat dipahami karena kita tidak tahu Umar itu mencari apa sebetulnya. Gitu kan? Kalau kita tambahkan Umar mencari nafkah, nah, apakah sudah mufid? Nah, itu baru namanya kalam, karena sudah mufid, dapat dimengerti bahwa Umar itu sedang mencari nafkah. Gitu. Kalau kita berkata Umar mencari, ya tidak akan dimengerti nantinya. Seperti itulah singkatnya bahwa syaratnya kalam seperti itu. Dan nah ini ada isinya kalam. Apa isi kalam? Berapa isinya kalam? Isinya kalam cuma 3. Ya. Apa ya 3 itu? Yang pertama harus ada isim. Maksudnya bukan harus ada isim. Terkadang isim, fi'il, haraf. Bisa isim dan isim, bisa isim dan fi'il, bisa fi'il dan isim. Ya bisa kalau fi'il sama fi'il. Paling fi'il, isim, baru fi'il lagi. Seperti itu. Ya, haraf. Kemudian haraf. Dikolaborasikan antara 3 itu. Kadang isim, haraf, isim. Kadang isim, fi'il, isim, haraf, isim. Ya, seperti itulah. Cuma 3, isim, fi'il, dan haraf. Nah, dan insya Allah sebelum kita
mengenal lebih jauh isim, nanti akan dijelaskan tentang masalah isim. Apa sebenarnya isim itu, apa fi'il itu, seperti apa bentuknya, rupanya seperti apa, harap itu seperti apa. Insya Allah kita akan jelaskan nanti, karena di bait selanjutnya ya, termasuk di bait ini, di dalam bait bil jarri wa tanwini wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Ini tentang masalah mengenal isim. Ya, seperti itulah. Cuman kita globalkan dulu bagaimana isim itu. Ya, pokoknya globalnya setiap perkara yang menuduhkan, yang menunjukkan terhadap nama. Gitu. Pokoknya semua nama itu pasti isim. Mau nama benda, mau nama orang, nama manusia, nama tempat, pasti isim. Nah, itu. Dan ada lagi detailnya bagaimana itu isim. Apa Zaidun? Zaidun ya menunjukkan bahwa nama seseorang yang namanya Zaid. Umarun, nama seseorang yang namanya Umar. Itulah. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasor. Khusus untuk isim terlebih dahulu mempunyai ciri tersendiri. Ciri tersendiri dari isim, ciri khas ya. Apa ciri khas dari isim? Kalau isim di dalam bahasa Arab, ciri khasnya itu bisa masuk kasrah, yaitu bil jarri. Bil jarri di sini bukan harap jar ya. Kalau harap jar itu nanti kalau kita diartikan secara bil jarri harap jar, maka nanti tabinya tidak akan ke bawah. Kemudian idofat tidak akan terbawa. Ya. Badal, sifat tidak akan ke bawah. Bil jari di sini itu isim itu intinya bisa kasrah. Gitu. Ciri khasnya kasrah. Contoh, kalau kasrahnya dengan harap jar. Ro'aitu Zaidan fidari, fidari. Dikasrahkan itu dari itu adaru dicerkan dikasrahkan oleh pi. Gitu. Kemudian bisa juga dikasrahkan dengan idofat, mudhof dan mudhof ilaih ya, menjadi mudhof ilaih itu isimnya dikasrah, jadi kasrah juga itu. Gulamu Zaidin, Zaidin menjadi mudhof ilaih karena diidofatkan oleh lafaz gulamu yang menjadi mudhof ya. Gulamu Zaidin itu kan kasrah pula. Kemudian menjadi tabi seperti menjadi sifat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahi menjadi idofah, jadi mudhof ilaih lafaz ismi. Kemudian Ar-Rahmani itu menjadi sifat. Ar-Rahmani dikasrahkan pula karena menjadi sifat dari lafaz Allah. Ya seperti itu, kasrah pula. Ciri khas yang menjadi isim. Dan fi'il harap tidak bisa menjadi kasrah. Itulah. Fi'il tidak bisa. Paling musuhnya fi'il itu, apalagi musuhnya fi'il itu ya kasrah. Isim lah khusus dikasrahkan itu. Kemudian wa tanwin. Kemudian isim itu mempunyai ciri khas tersendiri, itu mempunyai tanwin. Ya. Tanwin, bahkan tanwin di sini ada beberapa macam. Ada tanwin tamkin, wa wallahi kulil asmail mu'rabah, yang menjadi tanwin yang berdiam di isim mu'rab ya, seperti lafaz Zaidun. Tanwinnya itu namanya tanwin tamkin. Nah, mungkin kita pasti sudah mengetahui ya, teman-teman sahabat insya Allah sudah pada mengetahui bagaimana tanwin tamkin. Kemudian ada juga tanwin tangkir, wa allahi lil asmail mabniyah farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha, untuk membedakan ma'rifat dan nakirah. Tanwin tamkin seperti si bawaihin, bisi bawaihi menjadi bisi bawaihin, itu kan tanwin tangkir namanya. Ada juga tanwin muqabalah, itu wallahi kulli jamil manasi salimi,
yang berdiam di jamak muannas salim. Muslimatun, tunun itu di situ tanwinnya namanya tanwin muqabalah. Ada juga tanwin iwad, wawala, salah satu aksamin. Ada 3 bagian. Terlalu lama kalau kita jelaskan 3 bagian tersebut. Iwadon an jumlatin, yang menjadi ganti dari jumlah. Contoh seperti lafaz wa antum hina idzin anzurun, yang asalnya wa antum hina id balagotir ruhul hukum, dibuang tuh jumlahnya balagot ar-ruhul hukum, dibuang fa'ilnya, kemudian sifatnya dibuang, jumlah tersebut dibuang dan digantikan oleh tanwin yang namanya tanwin di sini tanwin iwan. Dan tidak ada di kalimat yang lain seperti fi'il tidak akan ada tanwin. Pernah dengar doroba menjadi doroban? Enggak. Paling juga dorban itu bukan fi'il tapi masdar. Atau yadribu jadi yadribun, enggak pernah kan kita dengar yadribun? Pastinya seperti itulah. Oke. Paling kalau yadribun itu kemasukan nama nun taukid khofifah. Bukan yadribun di situ bukan tanwin tapi nun taukid khofifah. Dan gak mungkin sampai kapanpun fi'il gak mungkin mempunyai tanwin, khusus isim aja, ciri khas tersendiri. Nah itu. Kemudian wanida. Nida di sini bukan ya nida tapi munada. Jadi isim itu menjadi munada. Kemudian masuk alif lam. Kemasukan alif lam, dan gak mungkin fi'il kemasukan alif lam ataupun harap kemasukan alif lam, khusus isim aja. Dan alif lam di sini bukan alif lam mausul pastinya, seperti alif lam ma'rifat. Nah itu. Singkatnya lagi, wa musnadin lil ismi tamyizun hasol, dan terkadang isim pun menjadi selalu menjadi musnad ilaih isim itu. Seperti menjadi mubtada. Kalau fi'il fa'il menjadi fa'il musnad ilaih. Lil ismi tamyizun hasol, dan disinilah isim hasil. Hasil apanya? Perbedaannya. Dengan disebutkan perbedaan yang tadi, ciri khas yang tadi, hasillah perbedaannya antara fi'il, antara haraf. Haraf tidak mempunyai ciri itu, kemudian fi'il tidak mempunyai ciri tersebut. Singkat global saja, tidak akan kita detailkan karena durasi ya. Gitu. Dan intinya apa itu kan 1000 lebih ya, 1000 bait lebih. Jadi globalnya saja, tabarukan saja kepada Ki Musannif pengarang kitab Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Sebelum kita teruskan kepada bait yang selanjutnya, kita tafakuri dulu sejenak. Kita berpikir sejenak masalah bait ini. Bil jarri wa tanwini wa nidawa. Ini kan tentang isi. Dan ini isyarat. Di musannif isyarat tentang masalah manusia. Keharusan hak seorang hamba, hak seorang makhluk. Apa hak seorang makhluk? Yaitu bil jarri. Apa itu bil jarri? Kasrah. Kasir nafsaka. Ya. Tundukkan hati kita. Kasir. Kalau secara arti itu hancurkan. Kasir itu kemudian pecahkan. Pecahkan gimana? Pecahkan hati kita. Lembutkan hati kita. Kemudian tundukkan hati kita. Tidak ada untuk manusia itu mempunyai hak sama sekali untuk bertinggi hati. Tidak ada. Tidak ada. Tapi tundukkanlah hati kita, yang bermakna tawadhu. Rendahkan hati kita, karena itulah salah satu
satu-satunya hak seorang hamba yang sama sekali tidak mempunyai hak untuk kesombongan, itulah makhluk, itulah manusia. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqul arda wa lan tablughul jibala tula. Mana wallahu alam bimuradi, yang intinya kita tidak ada hak sama sekali untuk bisa sombong di dunia ini. Apakah apa yang kita harus sombongkan? Apakah rupa kita? Apakah ketegapan badan kita? Apakah titel kita? Apakah jabatan kita? Apakah harta kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seseorang, manusia, bahkan semua makhluk itu hakikatnya itu menjadi munada, akan dipanggil lagi, akan dipanggil kembali oleh yang mempunyainya, oleh yang menciptakannya, oleh Sang Maha Kuasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Harta, jabatan, usaha kita, bisnis kita, penghasilan kita tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada manfaatnya apabila kita sudah munada, apabila kita sudah terpanggil oleh Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Nah, inilah haknya itu, yaitu haknya. Tapi bagaimana caranya kita mentasarufkan di sini? Jabatan kita, penghasilan kita, bisnis kita, kemampuan, IQ kita, ilmu kita. Bagaimana kita cara mentasarufkannya, mengolahnya, baru bisa bermanfaat nanti di akhirat. Apabila kita sudah munada di sini, sudah terpanggil oleh Yang Maha Kuasa. Bayangkan apabila kita tidak bisa mentasarufkan, apabila kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita punya, yakni bekal kita di dunia ini, dan apa yang akan kita bawa nanti di akhirat sana. Bekal apa kita selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maaf, kita artikan al di sini alif lam ma'rifat. Ma'rifat itu yang sudah ditentukan. Segala apapun yang namanya hamba, yang namanya makhluk sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jodoh, umur, rizki. Terkadang kita selaku hamba selalu mengkhawatirkan tentang qada kita, tentang qadar kita, walaupun kita sudah tahu bahwa qadar kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Jodoh, umur, rizki telah ditentukan. Dan kenapa kita selalu mengkhawatirkan dan goncang menghadapinya tentang persoalan ini? Dan yang paling rentan di sini adalah masalah rezeki, masalah ekonomi. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin inilah sisi kelemahan kita sebagai manusia. Kita selalu tergoncang tentang masalah ekonomi, tentang masalah materi. Bahkan kita selalu mengeluarkan ideologi dan ucapan apabila kita tidak bekerja, apabila kita tidak berusaha, maka kita tidak akan makan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita berideologi, ketika kita beriktikad, mempunyai iktikad, ideologi, bahwa apabila kita tidak bekerja, apabila kita tidak berusaha, maka kita tidak akan makan. Berarti tanpa disadari kita sudah mempunyai keyakinan
bahwa yang membuat atau yang memberikan rezeki ini adalah kerja kita, adalah hasil kerja kita, hasil usaha kita. Sedangkan hakikatnya kita selalu melupakan dan sering melupakan bahwa hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalla. Masya Allah. Menurut musanniful kitab Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, nanti di bait selanjutnya ada yakni wa mali tafsilin ka immamanna amiluhu yuhdapu haitsu anna. Maknanya, intinya, tidak semata-mata Allah akan mencabut rezeki seorang hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan keyakinan seorang hamba tersebut, menyelamatkan keyakinan ideologi yang selama ini hambanya salah, selama ini hambanya tersesat. Yaitu apa yang salah itu? Yang mempunyai keyakinan bahwa apabila kita tidak makan, apabila kita tidak berusaha, maka kita tidak akan makan. Nah, itulah keyakinan yang salah. Karena yang memberikan rezeki bukanlah pekerjaan kita, bukanlah usaha kita yang harus kita itikadkan itu. Bukan sama sekali. Hakikatnya Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Intinya saya berwasiat pribadi, khusus untuk saya pribadi, mohon maaf, bukan untuk berkhitab kepada antum semua, tapi untuk mengingatkan saya pribadi, untuk bertafakur saya pribadi dan bertafakur bersama-sama. Disinilah Bait Alfiyah menyebutkan, Saniful kita menyebutkan wa mali tabsilin ka imamanna. Seharusnya kita bertafakur di sini bahwa tidak semata-mata Allah mencabut sumber ikhtiar, sumber rezeki makhluknya, melainkan Allah memberikan hikmah di situ, yakni menyelamatkan, merangkul pada hamba-hambanya, bahwa hambanya itu harus selamat dari ideologi-ideologi seperti itu. Mudah-mudahan akidah kita, itikad kita, keyakinan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus ada di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir, wa musnadin lil ismi tamyisun fasal, wa musnadin, dan hak seseorang manusia, yaitu terkadang menjadi sandaran apabila lelaki menjadi seorang pemimpin untuk keluarganya, untuk istri. Itu singkatnya lil ismi tamyizun hasol, dan manusia telah diberi ciri, telah diberikan ciri khasnya, yang mana ciri khas ini telah hasil dan telah terbukti kepada manusia yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang tidak pernah ucapan ataupun kesalahan-kesalahan, itu pastinya kesalahan dari kebodohan saya pribadi. Dan apabila ada benar, hakikatnya dan pastinya kebenaran milik Allah Jalla wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.